Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Bapak Gede, Swasti Prabda. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan semoga berfaedah. Kembali Titiang menjelaskan mengenai revisi sesuai dengan request dari Pak Made tentang perencanaan akan membangun rumah. Nah, ini secara keseluruhan Tiang tampilkan pertama-tama niki pahami bahwa posisi rumah Bapak Gede niki berposisi di selatan jalan menghadap ke utara. Nah, jadi ini utara, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Nah, jadi B ini artinya barat, barat. Oke. Nah, pertama yang mengingatkan kembali mengenai letak geografis ini kan jalan utama. Oke, ini jalan utama Nah, jadi di jalan utama ini yang melintang dari selatan ke utara. Kemudian untuk mencari rumahnya Pak Gede, belok ke barat. Nah, ini belok ke barat Oke, posisinya ini nomor berapa ya? Kurang lebih di sini posisi rumahnya secara keseluruhan ketika rumah Pak Gede sudah jadi seperti ini tampilannya, tampak depan Nah, ini tampak mana ini ya? Timur laut ya. Kalau ini tampak timur, ini tampak tenggara, ini tampak belakang atau selatan barat daya kemudian ini tampak barat, ini barat laut. Nah, seperti ini baik, pada Titiang akan menjelaskan satu persatu per item ya. Jadi untuk bisa masuk ke dalam, Titiang akan mengklus satu persatu ya, agar tata ruang di rumah Bapak Made ini, terutama tata ruang kamar ya, bisa dipahami. Nah, jadi Titiang akan mengklus satu persatu Semua item-item ini akan Titiang klus karena terdiri dari banyak layer. Nah, ini seperti berantakan Oke, yang close, yang tinggal existing saja nantinya. Oke, existing ya. Ketika rumah lama Pak Gede dibongkar, dinolkan terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini Nah, jadi ukurannya ini setungkara ya, sesuai dengan data waktu Titiang ukur. Ada ibu di rumah Ini yang ukur semoga saja benar. Besar kemungkinannya benar sangat benar 12 meter 50 kangin kauhnya Pade. Kemudian sementara ke belakangnya 10 meter. Jadi sekian ukurannya panjang kali lebarnya 10 meter kali 12 meter 50 ya. Nah, di sini kita akan membangun full bangunan, artinya ini full bangunan. Cuman di sini sedikit ada halaman ya, sedikit sekali ya, maklum di kota memang seperti itu pemanfaatannya, harus semua dimaksimalkan seperti itu Pak Gede. Kita kebutuhan lah yang menjadi rujukan pertama sehingga bangunan ini full. Nah, seperti itu. Oke, Titiang akan tampilkan strukturnya terlebih dahulu karena konsepnya ini kita akan membuat rumah lantai 2. Walaupun di dalam teknisnya kita mengerjakan satu lantai dulu di lantai pertama Oke, struktur seperti apa strukturnya sehingga nanti Pak Gede bisa memahami. Walaupun rumah itu cuma lantai 1 di awal, tapi ketika kita membuat perencanaannya itu adalah lantai 2, jadi strukturnya harus lantai 2 strukturnya Nah, jadi kita akan membuat apa ya, ini kita sebut struktur. Nah, seperti ini kolom ya.
Nah, kalau yang di bawah niki, yang ini paling bawah disebut cakar ayam. Berapa banyak cakar ayam harus kita buat ini? Dengan kedalaman 1 meter. Nah, seperti ini. Kalau yang hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 tiang. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 16 ya. Nah, seperti ini nanti strukturnya deh. Pertama kita membuat cakar ayam atau bisa disebut pot plate ya bahasa konstruksinya, kemudian pedestal, kemudian ini disebut dengan slope atau balok bawah, kemudian ini disebut dengan kolom ya, kolom utama, kemudian ini disebut kolom balok atas atau ring. Seperti itu. Nah, mengenai ukurannya sudah sesuai dengan standarisasi ya, standarisasi bangunan konstruksi nggih. Biar lebih jelas existing kita akan delete dulu. Nah, seperti ini lebih jelas nggih Pak nggih. Luar biasa untuk pengerjaan strukturnya niki. Jadi pekerjaan di bawah ini banyak sekali Pak deh. Nah, seperti ini. Kalau lantai 1 murni tidak seperti ini, jauh lebih mudah mengerjakan, ya. Sehingga biayanya pun lebih sedikit. Oke, seperti itu. Nah, kemudian mengenai kolom-kolom ini, kolom-kolom utama niki, ditiang pakai kolom pipih sifatnya. Kolom pipih, kenapa kolom pipih? Jadi agar tidak muncul di dinding, tidak keluar ya. Artinya kalau sudah di dinding ini rata dengan dinding, ya. Tidak ada kamar yang terganggu oleh kolom ini nantinya. Seperti itu Pak nih. Itu tujuannya membuat kolom pipih. Kalau kolom yang kotak katakanlah hampir tidak ada ya. Ada cuma 1 di sini saja. Itu karena lepas ya. Jadi dia tidak bersinggungan langsung atau terhubung langsung dengan dinding seperti di Grasso ini. Seperti ini juga ya. Sepanjang itu terhubung dengan dinding, jadi wajib pipih. Penempatannya seperti tidak beraturan ya, tapi ini sudah melalui proses pengaturan yang profesional sesuai dengan kebutuhan dinding. Nah, seperti itu. Dengan endingnya agar kolom-kolom ini tidak akan keluar dari dinding nantinya, yang sifatnya akan mengganggu kamar. Oke, seperti itu. Ini kedalaman ya, kedalamannya dari pembongkaran galian tanah ya ke ini berapa ya, coba tiang hitung. Ini baru struktur ya, 1 meter Pak deh. Nah, ini kan, nah ini yang kalau dari sini tiang ambil ya. Nah, ini pas 1 meter ya, 1 meter tiang sorot, kedalamannya 1 meter, ditambah pot plate lagi cakar ayam lagi 20 cm ya 120. Oke kan, tiang delete dikit. Nah, 1 meter kedalamannya sudah normal seperti itu. Kemudian untuk pot plate nya cakar ayam yang niki kotak dia 1 meter kali 1 meter Pak gede. Oke, niki 1 meter kali 1 meter nggih. Nah, seperti ini luar biasa. Untuk konstruksinya tidak usah diragukan seperti ini. Ya, sudah sesuai dengan konstruksi, standar konstruksi katakanlah. Nah, sekarang kita akan tampilkan existingnya. Oke, setelah ini terpasang Pak deh, jadi kita wajib ngelantai nggih. Nah, perlu kita jelaskan di sini menjadi satu kesatuan dengan garase. Ya, tidak terpisah dia. Karena memang full bangunan ini Pak deh. Nah, seperti itu Pak deh. Jadi konstruksinya ini memang menyatu dengan garase. Oke, akan kita tampilkan lantai sekarang nggih. Nah, ini setelah konstruksi ini terbentuk seperti ini, kita wajib ngelantai sekarang. Nah, ini lantainya seperti ini. Nah, semakin sederhana kelihatannya nggih. Jadi pekerjaan yang ruwet tadi itu tidak terlihat, tertutup oleh lantai, seperti gampang kita mengerjakan. Padahal awalnya itu sangat ruwet sekali ini, sangat ruwet, apalagi di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi pekerjaan tersembunyi sifatnya Pak deh. Nah, seperti itu. Oke.
Oke, yang tampilkan kembali lantai. Setelah lantai, nah, setelah kita ngelantai nggih, nah, tentu kita akan pasang dinding Pak deh. Seperti yang Tijang sampaikan tadi. Nah, kita cek sekarang apakah dinding ini yang kita buat ini apakah kolom-kolomnya ada keluar. Tidak ada. Ini kan kolom tadi. Oke, kita sebut saja ini kolom semua nggih. Jadi setelah kita pasang dinding, dia rata dengan dinding. Jadi sama sekali tidak ada kolom keluar yang sifatnya mengganggu atau terlihat menonjol dari dinding ya. Semua tidak ada yang menonjol nggih. Terlihat seperti tanpa kolom. Nah, seperti itu terbungkus dia ya, terbungkus dengan finishing gitu yang kita maksudkan. Baik di dalam ya, di interior maksudnya di kamar maupun di luar, di eksternal ini. Ini kan nanti di finishing. Nah, ini garis-garis ini tidak akan ada nanti karena memang datar nih Pak deh. Nah, seperti ini datar ya, datar. Ini cuma garis saja karena kita menggambar. Next nanti kalau sudah selesai tidak akan terlihat ini. Oke. Nah, seperti itu. Baik Pak deh, yang akan menjelaskan tentang apa sekarang tata ruang kamar nggih. Yang akan tampilkan sekarang sekalian propertinya. Maksudnya isiannya nggih. Isian di dalam kamar bednya. Oke. Nah, pertama tentu ini adalah garase Pak deh. Garase, oke. Yang akan tampilkan garasenya coba nanti dulu. Garase mobil katakanlah ya, karena kalau kita bicara soal garase ya orientasinya mobil, jadi mobil itu pasti dipastikan bisa masuk nggih, dan tidak apa ya, manuvernya itu biar bagus juga seperti itu nggih. Ini bisa menampung 2 mobil dan beberapa motor. Oke, seandainya Pak Gede masuk di sini, di garase bawa mobil nggih, Pak De langsung bisa turun dari mobil, langsung bisa ke kamar lewat pintu ini. Nah, ini pintu, ada pintu pintas, katakanlah pintu pintas nggih Pak De. Nah, seperti ini kok. Nah, jadi memudahkan tujuannya nggih. Nah, memudahkan tujuannya. Jadi akan tembus Pak De di sini. Oke, yang tampilkan tangganya sekalian. Tangga. Nah, di sini ada tangga karena orientasi perhitungnya adalah lantai 2. Nah, masuk ke sini ke selatan, oke, yang ulang, oke. Begitu turun dari mobil, masuk ya, turun dari mobil, Pak D tidak usah ke sini, ya, bisa ke sini dan bisa ke sini ke dalam langsung, oke, karena sudah tiang lengkapi dengan pintu pintas di sini, ya, dan ada kaca. Oke, singkat cerita kita masuk sekarang, masuk, tembus di sini, nggih. Masih loading. Tembus di dalam. Ketika kita belok kanan, Pak De, jadi kita bisa naik langsung ke tengah, naik ke atas lewat tangga. Nah, langsung bisa naik. Ketika kita ke kiri langsung ke dapur Pak De. Nah, ini dapurnya dapur ya, di dapur seperti ini dapurnya. Sama seperti apa ya, cuman lebih apik aja ini. Di bangunan lama kan di sini juga dapurnya. Nah, cuman expose terlihat, tidak ada sekat di sini. Toiletnya juga di sini, gitu. Cuman kita perkecil toiletnya biar lebih rapi, agar ada tempat nyuci di sini, room laundry, gitu. Nah, di sini bisa nyuci, ada jemuran seperti itu. Jadi rapi. Seperti ini kemudian untuk kamarnya niki, kamar 2, 1 lagi 3 kamar, gitu. Niki ruang keluarga di sini, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pencahayaan yang pikir cukup Pak De. Sangat cukup karena di sini tangga nggih. Nah, jadi terang nggih. Karena sini ada kaca. Nah, seperti ini ada kaca, laris di tangga niki menek aja tembus lantai 2 nantinya. Nah, mengenai kamar Pak De, ini lumayan lingah atau luas kamarnya ya, yang terutama yang di sudut niki memanjang. Karena apa? Karena memang kita dihadapkan oleh apa ya? Karena posisinya di sudut agar ada akses ke luar. Nah, seperti itu. Kemudian ini agak sempit lagi dikit, tapi sudah rata-rata di atas standar niki.
Nah ini penempatan bednya, nanti kepala semua menghadap ke utara seperti itu Pak. Nah ini tampilan lantai 1 nggih. Nah, jadi di sini ada ventilasi atau pencahayaan nggih, bisa sirkulasi udara di sini. Nah itu untuk lantai 1-nya Pak deh, karena di video sebelumnya yang sudah jelaskan mengenai ini lebih jelas nggih. Nah seperti itu. Oke, coba akan Tidang tampilkan sekarang angkul-angkulnya. Di sini kan ada angkul-angkul Pak deh. Atau kita ini saja dulu lengkapi dengan aksesorisnya di depannya niki. Seperti niki ya. Nah ini tampilan rumahnya nanti. Nah seperti ini ya. Ini ditempel dengan keramik, bisa keramik motif batu alam seperti ini Pak deh. Polos dia ya, polos, tapi penempatnya sangat tepat sekali. Nah mengenai pintu Pak deh, pintu ini oke. Kalau pintu ini, jadi kalau misalnya kita mau masukkan mobil, jadi pintu ini harus satu-satu tidak bisa sekaligus dibuka. Nah seperti ini misalnya, kalau ada mobil datang mau masuk ya, katakanlah ini kita buka ini, sehingga mobil itu bebas masuk, kita tutup kembali. Seperti ini, tutup kembali. Oke. Kalau misalnya di sini kita akan masuk, ini kita buka Pak deh. Ini kita buka, jadi cukup dorong saja karena memang sudah cukup ini. Oke. Cukup di sini. Begitu dia numpuk di sini Pak deh. Jadi kita nggak usah isi sistem swingnya, tidak usah, cukup didorong saja karena tidak akan makan tempat. Kalau yang di barat dorong ke timur, yang di timur dorong ke barat. Nah seperti itu ya, sangat mudah sekali Pak deh, sangat mudah sekali untuk buka tutup pintunya seperti itu. Oke, Tidang coba tampilkan sekarang angkul-angkulnya nggih. Nah ini angkul-angkulnya Pak deh. Mengenai posisi angkul-angkul ini sudah melalui proses penghitungan yang profesional ya, sesuai dengan Astro-Kosalo-Kosali. Ini dapat dia di nomor 4 dari barat ya, setelah kita bagi 9. Bagus nih ya. Nah, sonanya zona aura positif lah, seperti itu. Sekarang Tidang kan tampilkan atapnya nih ya, dak katakanlah. Nah seperti ini, ketika di dak nanti ya begini tampilannya rumahnya Pak deh. Jadi struktur-struktur yang berantakan tadi ini tidak terlihat Pak deh, karena semua sudah tertutup. Yang kelihatan tinggal ininya saja, bawahnya seperti inilah, bawahnya nanti ruwetnya nggih di bawah. Nah begitu Pak deh. Setelah dibangun seperti gampang membangunnya. Semua melalui prosesnya Pak deh, dan proses ini tentu rujukannya adalah standarisasi. Nah ketika kita membangun rumah, yang pertama menjadi pokok adalah kebutuhan. Setelah kebutuhan, kemudian kekuatan, strukturnya harus kuat. Nah setelah itu kita baru berpikir seni. Nah seperti itu Pak deh, seperti ini jadi tampilannya. Seandainya yang isi sekarang landscape nih yang tampilkan landscape-nya Pak deh. Dimana landscape seperti ini landscape Pak deh. Nah kemudian sekalian yang tampilkan Padmo dan Tugu saja Padmo dan Tugu saja. Padmo dan Tugu Nah ini kalau di bangunan lama kan cuma ada ini Surya Nata, ada Padmo seperti ini, dan Tugu Karang seperti ini di posisinya di sini memang betul Nah jadi seperti ini tampilannya nanti kalau kita membangunnya merampungkan lantai 1 terlebih dahulu. Nah seperti itu Pak deh. Oke, tidak anggap aja semua sanggah akan kita bangun ya. Jadi seperti ini tampilnya nanti ketika sanggah itu sudah semua. Nah dari awalnya seperti ini Pak deh. Nah seperti ini awalnya Jadi waktu pemasangan ini tetap nanti kita berpatokan kepada gambar Pak deh, sehingga ketika kita menyusul kemulan, menyusul membangun penglurah, taksu, piasan, begitu juga tembok
Jadi tinggal kita mengaplikasikan saja Jadi penempatan pertama ini memang wajib harus kita ikuti gambar. Nah setelah jadi nanti, setelah singkat cerita terpasang semua, seperti ini tampilannya nanti. Nah seperti itu Pak De. Ini tampilannya Oke, walaupun baru sebagian seperti ini terlihat apik, terlihat elegan dan cantik Pak De. Nah seperti itu. Oke, sekalian yang akan menjelaskan sekarang untuk lantai 2. Nah, tadi ketika kita masuk di sini masuk di sini ya. Terus kemudian kita naik ke tengah, menaik kauh, katakanlah naik ke barat sesuai dengan alur tangga Kemudian belok ke utara, naik tembus di sini. Oke, tembus di sini. Nah sekarang kita akan tampilkan strukturnya. Di lantai 2 juga ada struktur. Nah seperti ini strukturnya Pak De. Nah seperti ini strukturnya. Setelah struktur ini terpasang ya, kita pasang dindingnya. Seperti ini jadinya Pak De, dindingnya nanti ya. Nah jadi ada satu kamar, katakanlah ini adalah master room ya, master room gede sekali berapa 5 meter dikali 5 meter kali 583 ya, 583 dikali 5 meter. Nah seperti itu. Nah jadi di master room ini lengkap dengan yang tampilkan propertinya saja langsung. Toiletnya Nah jadi untuk toiletnya Pak De, kloset duduk ada shower, ada bathtub, dan juga ada wastafel seperti itu. Untuk di kamarnya posisi bednya seperti ini bed yang gede kemudian di luaran ya, di dajan bed niki ada ventilasi. Jadi kita langsung melihat taman seperti ini. Dari sini langsung bisa melihat taman Pak De. Bunga-bunga indah sekali kalau dapat utaranya seperti ini dia. Nah, seperti ini Pak De, tata utaranya tinggal diisi gorden saja. Nah seperti ini. Oke, lanjut sekarang apa saja yang bisa diisi di sini fasilitasnya dengan kamar 583 kali 5 meter. Ada TV ya, TV table. Nanti kalau Pak De gak suka dengan TV table, barangkali TV wall ya, bisa ditaruh di dinding. Nah seperti itu biar gak terlipat Ini keuntungannya, kita bisa juga menempatkan pernak-pernik di sini, barang-barang. Di sini ada juga almari pakaian, meja rias seperti itu Pak De ya. Nah untuk sekat kamar ini ya menggunakan aluminium dan kaca ya, kemudian kita gorden seperti ini Pak De. Nah untuk lantainya kita tambahkan dengan wood Pak De ya, kayu motif kayu seperti ini. Nah jadi kelihatan elegan sekali, anget katakanlah ya, tidak dingin nanti ruangan kita itu. Jadi suhunya terjaga, tidak dingin. Kalau kami itu kan dingin seperti itu. Nah di sini selain dari kamar atau master room, ruang bebas Pak De, bebas, sangat bebas sekali. Nah, di sini kita ada meja biliar bisa tempat bermain. Kemudian di sini ada locker ya. Ini kan ada kolom lepas katakanlah ya, kolom lepas karena ini bagian dari konstruksi Oke, biar tidak di sini istilahnya kelihatan tidak bagus di sini, mending kita siasati dengan loker-loker kecil ini, tempat minuman seperti ini Pak De. Kan bagus kelihatannya Nah kemudian di sini juga ada meja bar, ini mini bar katakanlah. Oke, mini barnya seperti ini Pak De. Nah di sini ada teman-teman, misalnya Pak De bisa minum di sini,
red label. Nah ini red label, black label, apalagi label-labelnya itu Pak De yang nggak ngerti nih Kak. Nah ini cocok dah kalau teman-teman mau main ke sini ya. Di sini ya, minum. Nah, seperti itu. Jadi fokus dia. Fokus nih. Nah, jadi nyudet posisinya Pak De agar tempat itu apa ya? Ini bagian dari estetika sebenarnya. Estetika ya. Jadi satu-satunya strategi untuk memposisikan minibar ini di sini. Oke. Seperti itu. Di sini juga kita bisa main biliar ya sama anak-anak bercanda lah di sini. Seperti ini ke Pak De. Kemudian untuk di luarnya Pak De ada bali bengong ya. Kalau misalnya odalan, nah, piodal di Merajan ya, sebelum kita sembahyang, sebelum ngatur bakti, barangkali kita bisa duduk-duduk di sini. Nah, seperti itu. Saya santai di sini, baru kita sembahyang nantinya. Nah, kemudian di area Merajan, di area Karang Suci ini juga dilengkapi dengan landscape bunga, Pak De. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan cantik sekali. Baik view dari luar maupun dari dalam ini tetap bisa dinikmati Pak De. Ya, kalaupun Pak De di kamar misalnya posisinya di sini, jadi Pak De bisa menikmati yang di luar ini. Nah, seperti ini cantik sekali kelihatannya. Pak De berada di sini pun, nah karena ini kok kaca ya. Karena ini kaca hampir tidak ada hambatan inti pandangannya. Jadi masih tetap bisa dinikmati nih Pak De, walaupun Pak De berada di meja bar. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini kok Nah, jadi ini landscape ini bisa dinikmati dari segala penjuru Pak De. Karena memang konsepnya terbuka seperti itu Pak De. Nah, untuk lantai Natar Merajan dan lantai ini akan ada penurunan deh Pak De. Ada penurunan atau ini naik dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Kalau ini turun kan ini pasti naik, ini tinggi, ini pasti lebih di bawah. Ini tidak boleh rata agar air itu nanti kalau hujan nanti airnya biar jatuhnya ke sini seperti itu Pak De ya. Mengenai map ya, mekanik, elektrikal dan plumbing itu yang tidak menjelaskan ya. Listrik itu tidak yang jelaskan di sini. Itu adalah teknik. Pak De nanti yang akan memposisikan dan semuanya yang ada dalam struktur ini maupun finishing itu nanti akan muncul di gambar kerja Pak De. Ini sebut saja modeling ya. Modeling lengkap dengan struktur seperti itu. Jadi angka-angka itu kecuali Pak De merequest berapa ukuran kamar saya gitu misalnya, nanti bisa yang jelaskan juga di sini. Karena gambar kerja yang akan muncul tentu rujuknya dari sini juga seperti itu Pak De. Tinggal menarik-narik angka seperti ini saja. Nah, seperti itu Pak De. Oke, sekarang kita akan tampilkan kalau misalnya sudah jadi gimana ya. Di atas ini kan ada rooftop katakanlah atau talang air ya. Talangnya seperti ini Pak De. Nah, jadi ada grillnya untuk mengantisipasi atau mensiasati agar bangun tidak terlihat terlalu tinggi sekali ya. Nah, seperti ini Pak De. Kemudian sekarang kita atap roofing ya. Nah, seperti ini. Jadi sistem leher. Beginilah tampilnya rumah Pak De ketika Pak De akan bangun rumah nanti kalau sudah rampung 100% Pak De. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya pendukung seperti tandon air katakanlah ini sudah mampu menampung di sini untuk tandon airnya sudah bisa di sini kita posisikan. Jadi tempatnya itu tidak paling tidak mendekati kamar mandi atau toilet kan toiletnya di sini. Jadi sebaiknya kita dekatkan di sini Nah, seperti ini Pak De. Jadi yang tidak jelaskan karena tidak terlalu prinsip itu adalah urusan teknis. Nah, kemudian untuk plafon Pak De. Oke, di atas yang lihat Nah, ini konsepnya nanti oke, akan yang turunkan lagi dikit. Yang turunkan Nah, ini seperti ini. Oke, yang isi warna saja white
seperti ini. Memakai sistem drop selling ya. Jadi di sini ada bisa cahaya keluar Pak De. Cahaya keluar nggih. Cahaya keluar, jadi kayak apa ya istilahnya itu? Ya sistem ngedrop, gitu istilahnya ya. Ada penurunan, ngedrop sifatnya nggih Pak De nggih. Jadi apa ya? Ya intinya sudah perhitungan sedemikian rupa sehingga bangunan ini terkesan profesional, bukan terkesan saja, memang profesional Pak De nggih. Nah, seperti ini sudah melalui proses penghitungan yang selektif katakanlah seperti ini nggih. Nah, seperti ini. Jadi plafonnya pun sudah tergambar seperti ini Pak De. Istilahnya drop ceiling ya. Kalau untuk yang di kamar cukup kita flat saja Pak De, nggak usah pakai mainan, karena untuk plafon ini ke bagian-bagian di tempat tidur, di ruang tidur, di bed, di room nih ke, jadi sebaiknya pakai yang flat saja, nggak usah banyak mainan karena ruwet nantinya. Cukup mainan itu di area bebas saja, ruang keluarga misalnya, seperti itu Pak De. Baik Pak De, semoga saja bisa dipahami Pak De. Nah, mengenai seandainya bangun ini sudah jadi seperti ini tampilannya. Terjadi marginnya apa ya, errornya itu paling sekisaran 5% dari teori ini Pak De. Nah, seperti ini Pak De, kurang lebihnya. Aksamang Pak De, maafkan atas keterbatasan Titiang, semoga bermanfaat. Titiang sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.